Halo, bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang salah satu blogs yang ada di bisnis model Canvas, yaitu hubungan pelanggan atau customer relationship. Sebelum kita mulai untuk membahas customer relationship atau hubungan pelanggan, sedikit review mengenai bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas merupakan sebuah konsep berupa alat bantu yang dapat menggambarkan strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk mendesain dan menentukan fokus atas faktor-faktor bisnis yang penting menjadi sebuah strategi bisnis yang komprehensif. Ada 9 bloks di dalam bisnis model Canvas, salah satunya adalah customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, hubungan pelanggan sendiri adalah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan segmentasi pelanggan. Hubungan pelanggan merupakan bagian penting di mana perusahaan membangun ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengetahuan yang baik untuk memilih jenis hubungan pelanggan sesuai dengan segmentasi pelanggannya. Untuk apa sih hubungan pelanggan itu diperlukan? Ada 3 motivasi utama dalam menciptakan hubungan pelanggan. Jadi, hubungan pelanggan itu tergantung kepada pertama, akuisisi pelanggan. Kedua, retensi pelanggan. Dan ketiga adalah untuk meningkatkan penjualan. Akuisisi pelanggan adalah proses dalam mempengaruhi pelanggan untuk memilih produk Anda dari produk lain yang ada di pasar. Yang kedua adalah retensi pelanggan. Menciptakan perilaku pelanggan untuk mempertahankan sesuatu dari produsen ataupun produk yang dibuat oleh produsen karena harganya yang murah, kualitas barangnya, atau karena sebuah merek. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penjualan. Sebuah perusahaan tentunya selalu fokus pada peningkatan penjualannya, yang mana untuk mendapatkan hasil tersebut membutuhkan representasi perusahaan yang melakukan upaya untuk meyakinkan pelanggan agar terus membeli produknya. Ini adalah 3 motivasi utama dalam menciptakan hubungan pelanggan. Nah, setelah kita tahu motivasi untuk menciptakan hubungan pelanggan, kita harus tahu pula apa kategori hubungan pelanggan yang ada. Ada 6 kategori, yaitu long term, personal assistance, self-service, automated service, community, dan co-creation. Kita akan bahas satu persatu mengenai kategori hubungan pelanggan. Yang pertama adalah kategori long term atau jangka panjang, yaitu membangun hubungan pelanggan jangka panjang dengan pelanggan bisa menggunakan beberapa cara. Antara lain seperti membuat membership card, reward point, pelayanan yang baik, promo dan diskon, menciptakan atmosfer belanja yang berkesan. Ini adalah kategori long term. Contohnya adalah The Body Shop Reward Point. Pelanggan akan mendapatkan poin berdasarkan harga produk yang dibeli dan akan ditambahkan ke reward point pelanggan untuk dapat digunakan di pembelanjaan berikutnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini akan mendorong pelanggan untuk terus berbelanja di Body Shop. Ini adalah kategori pertama. Kategori kedua adalah personal assistant. Kategori hubungan ini adalah menugaskan atau menyediakan dedicated customer care kepada pelanggan. Hal ini biasa dilakukan kepada pelanggan pilihan atau penting dilihat dari profil pelanggan yang memiliki nilai tinggi. Contohnya adalah di dunia perbankan. Biasanya akan ada dedicated customer care yang ditugaskan untuk melayani nasabah prioritas berdasarkan dari network pelanggannya. Kategori ketiga adalah self-service. Dalam kategori ini, perusahaan tidak menyediakan layanan langsung kepada pelanggan, namun menyediakan setiap kebutuhan berbelanja dan bertransaksi melalui media lain untuk membantu pelanggan. Contohnya adalah
Di beberapa gerai McDonald di Indonesia sudah tersedia self-service order sampai dengan pembayaran. Ya, contoh lain adalah pelanggan dapat melakukan sendiri pemilihan sampai dengan transaksi melalui website atau aplikasi. Atau contoh yang sering kita lihat adalah di supermarket, minimarket, pelanggan bisa melayani dirinya sendiri mulai dari memilih barang sampai dengan transaksi selesai. Oke, kategori keempat adalah automated service. Automated service adalah bentuk lanjutan dari self-service dengan menyediakan perlengkapan atau mesin dan prosesnya yang dapat meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan. Automated service dapat memahami individual pelanggan dan karakternya dan dapat menawarkan informasi terkait dengan kebiasaan pemesanan atau transaksi pelanggan. Contohnya adalah online banking. Sekarang ini banyak masyarakat yang sudah menggunakan online banking. Ya, mulai bertransaksi dengan automated service-nya. Kemudian e-commerce atau online shopping. Dengan layanan-layanan tersebut, masyarakat atau pelanggan sudah bisa mulai dari menentukan produknya sampai dengan pembayaran yang otomatis. Kategori kelima adalah community. Saat ini banyak perusahaan, baik skala kecil sampai skala besar, sangat menaruh perhatian terhadap komunitas yang terkait langsung dengan produk maupun pelanggan. Perusahaan mencoba untuk memfasilitasi prospek pelanggan dengan komunitas yang dibina maupun bekerja sama dengan perusahaan. Contoh community adalah Eiger, salah satu merek tas dikenal sebagai merek tas outdoor, erat dengan peralatan yang digunakan para pecinta alam. Eiger sering melakukan kegiatan dan komunikasi langsung dengan komunitas pecinta alam. Ini adalah salah satu contoh bentuk kategori hubungan pelanggan di bidang community atau komunitas. Oke, hubungan pelanggan yang terakhir adalah co-creation. Company mengajak pelanggan untuk menciptakan nilai untuk bisnis atau produk. Seperti contoh, mengajak ibu-ibu untuk mengajukan desain batik anak-anak mereka sendiri. Beberapa perusahaan bahkan hanya menyediakan platformnya saja. Konten diisi oleh para pelanggan sendiri. Oke, ini adalah 6 kategori hubungan pelanggan. Ya, 6 kategori hubungan pelanggan ini bisa kita aplikasikan ke dalam bisnis kita atau ke dalam company kita supaya kita bisa menarik pelanggan, mempertahankan pelanggan, atau bahkan bisa menunjang peningkatan penjualan. Oke, demikian penjelasan mengenai hubungan pelanggan atau customer relationship. Saya Yunita Sari, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.